Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala ta'ala aidan wa la tattabi'il hawa wa yudillaka anis sabilillah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baru usai memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Rentang waktu 80 tahun itu cukup lama. Tapi belum seperempatnya perjuangan merebut kemerdekaan selama 350 tahun dulu. Berat, dan itu mengorbankan ribuan nyawa. Maka kalau Ustadz Samlan dalam khutbah Jumatnya mengatakan, janganlah ngisi-ngisi kemeriahan 17 itu dengan yang tidak pantas. Misalnya mecah balon taruh di kemaluan, awak lah tua masang apa namanya pensil di botol, lah tidak pas, tidak lemak nengok. Carilah lomba-lomba yang kira-kira mendidih begitu. Ada Tino ikut panjat pinang, tidak pas itu. Nah ini ada juga yang kadang-kadang agak aneh kita ni, lah habis hadiahnya di atas tu, no mako bencong lomba naik ke atas tu. Kata orang, kan hadiahnya tidak ada lagi di atas itu. Nak ngapa? Ngambil gatalnya baik. Kita bersyukur kepada Allah. Walaupun kita belum berani berteriak kencang-kencang tentang merdeka. Ngapa? Agak terasa kita ni belum merdeka. Kita ni dikadali terus. Apa itu? Ada menteri ngomong pajak sama dengan zakat. Lah beda lah. Sedidik-didiknya kita tidak didiknya. Zakat itu dari orang kaya untuk nolong orang miskin. Nah pajak ini dari orang miskin untuk gaji itu orang kaya. Kan tidak sama. Ini tentu kita dengan kondisi berat seperti ini amat sangat berat dengan kondisi. Tapi maksudnya jangan pula rombongan tebo DPR RI naik 3 juta sehari menari-nari, agak tersakiti kita. Hati kitanya belum sepenuhnya kita ini merdeka. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke materi, ada yang mengganjal di pemikiran saya, dan ini bukan kritik, tetapi untuk sama-sama kita merenung, nyari jalan terbaik. Saya baca di media online, Masjid Raya Baitul Izzah kemarin, khutbahnya berubah jadi bahasa Arab. Dan itu dianggap satu kemajuan. Saya masuk SMP tamat tahun 86. 86 itu sudah pindah ke Bengkulu. Sampai tahun 90 Masjid Ar-Rahman Pagardewa itu masih khutbah bahasa Arab. Dulu. Apa hukumnya khutbah bahasa Arab, Pak Ustaz? Boleh dan dianjurkan. Kalau dari sisi hukum. Cuman kita harus melihat dari berbagai sisi. Ngapo khutbah bahasa Arab? Kata ulama, khutbah itu pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur yang per rakaat. Maka disampaikan dalam bahasa Arab. Tapi kata ulama yang lain, ambil jalan tengah. Yang rukun khutbahnya itu dibaca bahasa Arab. Alhamdulillah, tidak boleh bahasa Indonesia itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih, tidak boleh bahasa Indonesia itu. Salawat Allahumma shalli ala, tidak boleh bahasa Indonesia itu. Karena itu rukun. Selebihnya pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mengatakan bahwa ini satu kemajuan, agak berat rasanya kita menerima. Sebab beberapa masjid di jabatan kecil ini dulu juga bahasa Arab diganti bahasa Indonesia. Tujuan khutbah itu nasihat, pesan agama, kemudian motivasi. Andai kata 10% jamaah masjid Maria itu ngerti bahasa Arab, berarti kita menyia-nyiakan yang 90%. Rasaku adalah sekitar 10% yang ngerti bahasa Arab ikut dengarkan khutbah itu. Nah, konyolnya oleh panitia Masjid Raya, khutbah bahasa Arab itu dicetak terjemahannya, disebarkan kepada jamaah. Membaca waktu khatib itu tuh kerja makruh. Nak ngapa kita membaca lagi kalau khutbahnya kita paham? Amun tidak paham, nak ngapa disampaikan bahasa yang tidak paham? Itu agak melisit menurut aku khutbah dengan bahasa Arab. Kita ingin Masjid Raya ini khotibnya profesor, rektor, dekan ini, doktor itu, ada pemikiran-pemikiran yang bagus. Orang sholat Jumat ke Masjid Raya itu bukan karena tidak mau Jumatan di masjidnya, tapi ingin mencari yang lebih dari khutbah yang disampaikan. Karena khutbah di masjidnya, maaf, khatibnya itulah. Dia ingin, karena ada baca di situ khutbah Jumat ini itu disampaikan. Bila perlu seminggu sebelum itu sudah diumumkan siapa khatibnya, sehingga memancing jamaah. Nah, kalau kita sampai ke situ dengar khutbahnya bahasa Arab, apa yang tidak diambil? Apa yang tidak dengar? Ngerti tak? Aman baca situ khatib kita baca makruh, hukumnya kita yang baca itu. Saya bukan mengatakan bahwa itu tidak sah. Khutbah itu kalau kena rukunnya sah,
Tapi tujuan khutbah itu tidak kena menasehati orang yang tidak paham dengan apa yang disampaikan. Itu agak susah kita mengerti. Saya tidak meragukan kapabilitas yang menyampaikan khutbah itu, tetapi khutbah dalam bahasa yang jamaah hampir 90% tidak mengerti, lalu disodorkan teks supaya dia membaca, lah 2 kali kerja itu. Kemudian yang kopi ini lagi, lah buang dana lagi. Nah, ngapa tidak kita sampaikan bahasa Indonesia? Maaf Bapak, Ibu, saya tidak pernah Jumatan di Jawa, tapi beberapa tempat di Jawa itu khutbahnya ada yang pakai bahasa Jawa. Khutbahnya itu pakai bahasa Jawa. Yang bukan rukunnya, yang alhamdulillah, Allahumma salli ala itakulmanya tetap bahasa Arab. Di Sunda tuh pakai bahasa Sunda dia. Karena tujuannya untuk dipahami, dimengerti dari apa pesan-pesan yang disampaikan. Ini cuma pemikiran saya saja. Tapi kalau ketetapan pemerintah, pengurus masjid raya seperti itu, ya kita ngikut baik. Tapi rasanya agak susah kita mengerti dan agak sia-sia kerja kita. Di situ lagi khutbah, kita membaca apa arti khutbah itu. Beda halnya kalau kita umroh Jumatan di situ. Tidak mungkin imam besar Masjid Haram pakai bahasa Rejang di situ. Dan orang Arabnya bahasa Arab lah di situ bahasanya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang saya baca di media online malam tadi. Masjid Raya Baitul Izzah dikatakan selangkah lebih maju dengan khutbah bahasa Arab. Ya, orang-orang dulu dipakai bahasa Arab, tidak ada lagi orang bahasa Arab sekarang, karena kita paham khutbah itu bisa dimengerti. Walaupun kata wakil gubernur itu tujuannya supaya kita lebih giat lagi belajar. Ya, jangan sedang khutbah Jumat nih belajar. Belajar di waktu lain, ambilnya jam kosong kursus bahasa Arab di situ. Ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping ngupe, apalah namanya itu dah. Cuman yang jelas ini keluhan ini saya sampaikan, nanti saya potong videonya itu. Saya sharekan lagi. Kajian kita pagi ini ada 4 cara Allah mengangkat derajat kita menurut Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Kalau ini Junaidi Al-Rejani. Ini Junaidi Al-Baghdadi. Kita ahli segalanya itu sulit, Pak. Ahli sedekah kita, ahli baca Quran kita, ahli puasa sunnah kita, sego rasanya. Ngapo puasa sunnah? Di samping berhemat, cari pahala puluh, ada tujuan lain. Ngapo baca Quran, kata orang? Alhamdulillah, nak nambah hafalan, ada tujuannya. Tapi kalau yang dia ahli sedekah, dia ahli baca Quran, dia kemudian ahli tahajud, dia ahli puasa sunnah, agak langka mudah itu. Nah, yang banyak ini itu dapat dikit, ini dapat dikit, ilmu ada dikit. Termasuk saya merubah cara tadi kita dari selama ini, Pak. Saya baru dapat juga ilmunya bahwa sholat itu tidak sah kalau tidak baca Fatihah, karena itu rukun. Maka kalau imam sedang baca Fatihah, makmum diam, dengarkan Fatihah makmum. Imam itu makmum dengar Fatihah imam. Habis itu sama-sama baca amin.
Selesai baca amin, kan tidak sah, tidak baca apa. Giliran makmum baca Fatihah. Giliran imamnya berhenti sejenak, kata Al-Ghazali. Supaya nanti imam baca ayat yang lain, makmum baca nyimak dan jangan terganggu dia dengan bacaan imam. Itulah maka dikasih jeda sejenak tadi. Ada kalau dalilnya maka habis walad dolin amin, sebaiknya tidak langsung baca ayat, kasih kesempatan kepada makmum juga menikmati bacaan Fatihahnya. Nah, kata Al-Junaidi Al-Baghdadi, walaupun ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, Allah bisa angkat derajat kita. Lewat apa itu? 4 jalan yang tadi. Yang pertama, lewat kesabaran. Saya sering tanya kepada jamaah, khususnya waktu tabligh musibah, mana yang lebih sulit antara sabar dengan syukur? Kalau menurut ibu-ibu mana? Mana yang lebih sulit? Sulit sabar apa sulit syukur? Abu? Nah kan, yang segoto sulit bersyukur, Bu. Ngapa sulit bersyukur, Pak Ustaz? Kalau orang tuh kayu, orang kayu itu kan pilihannya dermawan pacak, pelit pacak. Kalau orang kaya, Pak, naknya ke Eropa, naknya ke Australia, naknya ke Turki, belum tentunya nak ke Mekah. Orang kaya, Pak, tidak seluruhnya nak berkorban. Itu. Karena banyak pilihan. Orang kaya tu, Pak, pacaknya berbini 2, pacak berbini 1. Lainnya kaya. Urusan dia. Tapi kalau miskin, tidak ada pilihannya, sabar pula. Aman sakit, sabar pula. Nah maka, kenapa sabar ini, orang yang sabar ini diangkat derajatnya? Innallaha ma'as-sabirin. Allah tuh membersamai orang-orang yang sabar. Ngomongnya mudah sabar tuh, Pak. Itu. Ngerjokannya susah. Contohnya saya. Mestinya biarlah masjid raya itu khutbah bahasa Arab. Tidak usah dikomentari. Masjid awak bukan. Cuman kita geli, tidak ngeceknya. Bab orang nak kesana tuh nak dengar nasihat dari orang-orang yang pintar. Sampai ke situ, sama kayak dengar orang baca Quran. Nah ini. Kenapa sabar itu diangkat derajatnya? Dalam beberapa dalil, pahala sabar itu lebih besar daripada pahala sholat. Itu sabar tuh. Luar biasa sayangnya Allah kepada orang-orang yang sabar. Kenapa kita dituntut untuk sabar? Karena kita ini selalu dibujuk, selalu diiming-imingi oleh iblis laknatullah. Wala tattabi'il hawa fayudillaka anis sabilillah. Kata Allah, jangan ya mengikuti hawa nafsu, kelak kamu menyesal, sesat dari jalan Allah. Itu Allah ingati itu. Jangan ikuti hawa. Tapi iblis ini dari 4 pintu, Pak. Muka, belakang, kanan, kiri. Tidak pacak lewat depan, lewat belakang. Depan belakang kita tutup kanan.
Kanan kita kunci, kiri. Ngapa tidak atas bawah Pak Ustaz? Itu kayunya Allah Pak. Iblis tidak bisa lewat bawah, lewat atas. Ngapa? Nyo tidak punya mesin bor. Kalau bawah ini bumi tempat kita sujud, langit tempat kita berdoa, iblis tidak bisa. Itulah maka disuruh kepada kita solat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga baru dapat Pak tentang zikir anjing. Anjing melolong tengah malam tuh mengerikan kita dengar. Sambil ngeri, kesian kita dengar. Dan itu langsung connect di file kita. Pasti nengok hantu, nengok setan. Kata kita dulu kan, mak kita ngomong itu. Anjing melolong tengah malam itu bukan gonggong. Kalau gonggong itu gonggong, itu agak mirip kan. Itu melolong, kesian ada itu nengok setan. Tetapi kata agama, anjing itu sedang berzikir. Apa zikir anjing itu? Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alni tarikus sholah. Kece anjing itu, terima kasih ya Allah, engkau menjadikan aku anjing, bukan jadi manusia yang tidak sholat. Kata anjing, kesimpulannya lebih baik jadi anjing daripada jadi manusia tapi tidak sholat. Kedengarannya kasar itu Pak, padahal tidak halus. Itu. Nah, menjalani sholat dengan sabar, nak ngajak sholat, ya Allah. Seguh, tidak usah orang lain Pak. Anak bini kita nih, seguh kita aja. Tapi itulah tuntutan kita. Hidup di dunia ini nak sabar. Itu. Apalagi ketemu Prajati yang sekarang, ya Allah, dibabas bibkas kan. Ya Allah, Sita kayaknya kalau baru kita luar biasa, nak sabar. Kita ini kadang-kadang pas lagi model itu dia, aku lagi diuji, aku pernah masuk jail. Ujian kata kita, ujian apa? Nah itu, nah ini, jadi sabar, sakit sabar, sehat sabar, ekonomi sabar. Nah orang yang sabar ini luar biasa Pak. Ada anak orang Bengkulu ini 2025 kemarin, Iqbal namanya Pak. Bapaknya buruh, maknya ibu rumah tangga, lulus di Fakultas Kedokteran UI, dijemput orang Universitas Indonesia ke Bengkulu. Maknya ibu rumah tangga, bapaknya buruh biasa. Ngapunya baca, bukan otaknya cuma bagus, tapi pasti dia sabar dalam menekuni pelajaran. Dan tentang itu, terbayang tak kita Fakultas Kedokteran itu sekali praktek bukan puluh ribu Pak, jut-jut. Dari mana? Dia yakin bahwa Allah pasti memberi jalan untuk orang-orang yang seperti ini. Nah, orang-orang yang sabar ini kenapa dikasih tahu kekasih Allah? Saya pernah cerita di sini. Ibrahim bin Adam yang temakan kurma 2 biji, pergi ke Palestina, sholat di situ, malaikat dialog, tidak diterima doanya lagi itu. Ngapa kata malaikat satu? Makan kurma 2 biji, tidak pamit, dikiranya kurma dia yang tumpah dari timbangannya, padahal itu bukan kurma yang dia beli. Nangis Ibrahim bin Adam. Balik lagi ke Madinah, perjalanan Mekah, Palestina, Madinah. Kini baik 6 jam naik bus, naik kereta cepat 2 jam 15 menit. Apalagi dulu berjalan.
Kebayang tak kita? Kini itu jalannya datar dia. Luas. Rasul dulu macam mana? Tapi di jalannya balik lagi Ibrahim bin Adam. Nanya mana gaib tua yang jual kembali mati kata orang. Astaga, ngapa? Saya pernah makan kurma 2 biji. Tak pula nak jadi pikirannya awak kata orang. Aku nak minta ikhlas lah, ini anaknya. 4 ini anaknya. Aku minta ikhlas ya, kami ni 11 beradik kata orang. 4 bayang ada di sini ni. Dicarinya 11 anak itu. Kita ya dah gitu. Haram situ. Nah itu. Nah orang-orang seperti ini oleh Allah dikasih. Maka kita ironis sekarang ini. Ada suami ketemu cetan yang tidak pantas di HP istrinya. Segala suami cemburu. Tapi jangan dibunuh. Kayak di Kaur kemarin itu. Dibunuh bininya. Amui dan nak balikkan lagi ke orang tuanya. Ya. Jangan dibunuh. Ngaku aku balikkan anak bapa ni. Ngaku. Nah inilah. Pernah Pak, mohon maaf ini, ada jamaah konsul dengan saya. Saya pikir sepele, tak ada waktu dah. Saya bilang kalau kini aku nak ngantar anak sekolah. Kebilo ada waktu penting ya. Lupa aku. Besoknya cegat. Ada atau tidak waktu, minta waktu sebentar. Kalau tidak bisa ke rumah sinilah. Ngaku. Cak mana aku tak? Apa sebenarnya? Aku ketemu riwayat istri saya, cetan video call, dan itu sudah panjang dengan lain-lain. Saya bilang, pacak kau buktikan itu. Pacak. Dari mana kau tahu? Dari chat yang dihapus. Ngapa kau buka? Iseng aja. Lalamu kau tahu, baru tahu. Lah berapa anak? 3. Kau masih cinta tak? Entah tak katanya. Apa langkahku terbaik? Jangan kau pukul KDRT. Kalau tidak senang kau balikkan lagi. Lah berapa lama? Lah bertahun-tahun tak? Lah dari mana kau tahu? Rupanya pacak dilacak di HP ni Pak. Riwayat terdalam katanya. Nah dari riwayat terdalam tu muncul tahun berapa itu? Alamak, saya bilang kan. Nah ini kondisinya. Bisa dilacak. Aku paham apa ini Pak. Mungkin bini aku yang kurang paham katanya. Jadi yang dihapus itu masih tersimpan di file sampah. Dan bisa dilacak gitu. Ini kondisinya. Dan saya bilang sabar. Saya entahlah. Sabar, saya bilang, jangan sampai ada apa. Kalau tidak senang, ya ceraikan aja. Boleh cerai? Boleh. Tidak berdosa. Macam mana? Yang katanya haram cerai. Yang haram cerai itu tidak ada sebab. Kalau yang model ini, kau menggauli istri kau, hati kau sakit, duyus namanya. Mencium bau surga, kau tidak layak. Suruh orang tuanya membina. Cak mana membalikkan? Kalau yang ngadap sini, ada ke situ seperti itu Pak. Sampaikan aja dengan gayanya. Bak, kubalikkan ini kasusnya. Biarlah orang tuanya mendidik. Jadi sabar. Yang kedua kata Junaidi Al-Baghdadi, ilmu kita dikit, amal kita dikit. Derajat kita bisa diangkat. Lewat apa? Lewat kesederhanaan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Wala tubazziru. Jangan mubazir. Innal mubazzirin ikhwanus sayatin. Kerja mubazir itu kawan setan. Ada kue makan. Jangan dibuang-buang. Orang Jawa dulu Pak, kalau menasihati anaknya makan, segone entek no, nek ora entek kopi tek mu mati.
Iya kan Pak? Orang Jawa itu Pak. Habiskan nasinya. Kalau tidak habis nasi, kamu ayam kamu mati lah. Apa hubungannya nasi tidak habis supaya jangan buang nasi. Tidak hafal hadis, tapi Rasul mengatakan setiap butir nasi itu ada barokahnya. Maka jilat tanganmu, jangan satu butir pun yang tersisa. Ngapo nasi Rasul dulu kurma. Butirnya besar. Nah yang kita maksudnya jangan galak buang nasi. Kita kalau pesta beember-ember buang nasi itu tidak boleh. Yuk. Yang berikutnya, hidup sederhana ini maksudnya jangan ego. Yang tidak boleh itu ego, gaya ego, pandir ego. Yang ego itu masin ego, tidak lemak tuh, manis ego. Segala yang pakai ego, kalau iga lemak di sup iga gitu. Kalau ego, nah iya, sederhana ini pertengahan. Asa antar saya wahwasalakum wa asa antar boleh jadi yang kamu kira baik itu buruk, dan boleh jadi yang kamu kira buruk itu baik bagi kamu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu tentang kondisi itu. Nah, hidup sederhana ini pertama menyamankan kita. Maaf, kita segang, apalagi tetangga. Segang, lah tahu kita cupak tanah lanang itu. Itu. Nah, ngapo kita banyak gaya dan sebagainya. Rasul berpesan, jangan kain kamu menutupi mata kaki. Nah kita ngecek tidak sah sholat tidak. Orang Arab dulu makin panjang kainnya tanda makin kayu. Yang paling beret-eret kakinya tuh lain ada tai ayam. Wah Mekah itu tanah suci Pak, tidak cak kita anjing berkeliaran. Tobo di situ dari sini ke Masjid Raya itu masih kedengaran suara imam, kan corong punya jalan itu. Pecinya berjamaah di situ bertiga. Imamnya masih Arab situ, Masjid Raya sendiri masih boleh di situ, Pak. Dia beret-eret kain panjang. Nampaknya beda orang kaya dengan orang miskin. Maka Rasul mengatakan jangan kain kamu menutupi mata kaki kamu supaya tidak nampak kesan sombong. Sederhana baik. Ya macam mana kalau sekarang Pak Ustadz kain tidak nutup mata kaki? Lah tidak apa-apa. Baguslah itu. Nah kita beret-eret kain itu tempat kita ini kadang-kadang tai ayam. Kita tidak ngerti. Tai cicak. Walaupun tai cicak itu ada yang ngomong najis, tapi ada yang ngomong tidak najis. Ngapa? Karena barang ini susah dihindari cicaknya di mana-mana. Tapi setidaknya bau cicak itu kan busuk baunya. Dengan kita angkat sedikit kain kita di atas mata kaki, nah kita nyaman. Ini dalam pola makan juga sederhana. Boleh kita makan masuk mulut, glok, telan. Boleh. Ngapa? Ya urusan-urusan perut kita, tapi Rasul mengunyah makanannya mencapai 44 kali kunyah Rasul. Supaya usus ini pacak tinggal ngolah nyobain lagi, tidak beratnya diolah. Ini. Nah, sederhana ini dalam hal apa saja? Dalam hal sholat pun Mu'az bin Jabal pernah dilaporkan orang. Kata Rasul, Mu'az, sini. Aku dapat laporan kau ni imam panjang niat. Siapa yang melapor? Tak perlu, kata Rasul.
Cuma jangan panjang nih. Ya aku ngikuti Rasul. Aku tuh ngimam panjang karena yang tegak di belakang kamu tuh kamu masih muda-muda. Kamu ngimam orangnya di atas 80 tahun. Peci surat Al-Baqarah 2,5 juz disambung sampai surat An-Nisa. Kawan lutut itulah gemetar. Maka pendekkan. Itulah makanya ada dalil sholat berjamaah itu usahakan ayatnya tidak terlalu panjang. Bukan tidak boleh panjang, sederhana. Yang sholat anak muda, mahasiswa misalnya ada kegiatan, ya nak dihabiskan Al-Baqarah tidak apa-apa. Kayak Hanan At-Taki itu, kalau dia ngimam suaranya bagus, yang makmumnya anak muda, masjid ITB, mahasiswa galuh, panjang tidak ada masalah. Tapi masjid kita pinggir jalan, entah ada orang nak numpang bersembahyang, karena masuk waktu masjid ada dia sembahyang. Nah kita peci lama-lama, naknya mundur, barang inilah jadi jamaah, naknya terus alang pulau kepanjang. Nah itu kita boleh sederhana. Dalam berbicara juga kita sederhana, tidak perlu kita mata besar. Kata orang dulu, tong kosong nyaring bunyinya, tidak ada isinya, kita tidak perlu kita sederhana. Jadi hidup ini dengan yang sederhana, pola makan, pola hidup dalam beragama juga seperti itu. Yang ketiga, kata Junaidi Al-Baghdadi, ilmu kita dikit, amal kita dikit, Allah bisa angkat derajat kita lewat apa? Kemurahan hati. Itu. Ngapo ada kata anak TK, orang pelit kuburannya sempit. Benar apa tidak Pak Ustaz? Ngapo model itu? Karena kita enggan menafkahkan harta kita di jalan Allah. Jadi tidak ada bahan kita nak nagih ke malaikat di situ kan. Tapi kalau kita bermurah hati, ya macam mana Pak Ustaz? Kalau tidak ada yang bisa disedekahkan, sedekah ini bukan dengan harta baik, tabassumu kafi ahi kalaka sedekah, senyum saja kepada saudara kamu sedekah. Ngasih petunjuk kepada orang yang tersesat sedekah, itu masuk nyegang sini. Nak kemana engkau? Aku nak ke jalan Kahayan katanya. Weh masih jauh, Kahayan tuh situ. Sebelum tembuk no, ngapa offset? Materi belum habis itu. Nah itu petunjuk, itu juga kemurahan hati. Kita ngasih petunjuk kepada orang. Tidak mesti dengan harta, dengan doa. Aku kemarin baru balik umroh. Gitu. Ini ngupek lagi ini. Cuma maksud saya, jangan cak itu ya. Jadi kawan aku umroh nih, video call. Gitu. Dia telepon. Tidak dengan orang lain, dengan adik-beradiknya pula. Gitu. Dia ngomong, Alhamdulillah, kamu nabung nggak? Kalau ada kesempatan berangkatlah umroh. Aku di sini nih nyesal ngaku lambat ego berangkat. Itu nikmat niat. Laku doakan kamu dari sini. Dijawab di situ. Kita saling doakan baik. Kata mulai tak usah ya sibuk-sibuklah. Pacaklah kami doakan yang kami. Tidak usah sibuk nih anak doakan kami. Doakan situ baik. Biarlah kami doakan yang kami baik. Rasul nyuruh kita, mintalah doa dari mulut siapa saja. Sebab kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dijawab. Karena kita lada habis waktunya. Yang terakhir kata Junaidi Al-Baghdadi, orang yang amalnya sedikit, ilmunya sedikit, derajatnya bisa diangkat lewat akhlak yang mulia. Sejak Korun mati, Fir'aun mati,
Itu tokoh dunia apa? Kayo diwakili oleh Qarun, berkuasa oleh Fir'aun. Sejak itu belum pernah saya terdengar orang ngasih nama anak Qarun. Siapa nama anak kau? Fir'aun. Dan artinya kekayaan, kedudukan yang salah tidak menjadikan diri kita lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang berakhlak adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa salah satu cirinya adalah berakhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Tidak ada lagi luang tanya jawab. Waktu kita habis. Mohon maaf, nanti kita bulan depan lagi yang tanya jawab. Demikian Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan 4 ini bisa ada pada kita dan setidaknya kita bisa saling doa untuk hal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.